Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi bersama saya, Hadianto Santoso. Di video kali ini saya nggak sendiri ya, karena saya berhasil mengundang salah satu mentor komunitas Yes yang berasal dari Pulau Sumatera ya, dan backgroundnya luar biasa, yaitu seorang pelaut. Ya, siapakah beliau? Yaitu Bapak Darmawi Siadari. Halo Pak Darmawi, apa kabar Pak? Halo Pak Andi, alhamdulillah kabar sehat luar biasa Pak. Wah, selalu bersemangat ya. Keren banget hari ini, rapi banget, ya seger banget, luar biasa. Oke Pak, di video kali ini kita akan sharing-sharing santai ya kepada teman-teman yang nonton ya. Tetapi sebelum kita sharing, kita tonton video yang berikut ini. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama kita ya. Saya dan Pak Darmawi. Pak Darmawi, kita mau sharing-sharing singkat nih ya. Saya mau tanya perjalanannya Pak Darmawi selama ini, background-nya seperti apa Pak Darmawi? Halo, ya selamat siang ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Andi sudah mengundang saya dan berkolaborasi di YouTube-nya Pak Andi ya. Sama-sama Pak. Ya, jadi sedikit tentang apa ya background saya ya. Saya jelasin tentang background saya seorang pelaut atau bekerja pelayaran ya, di pelayaran membawa kapal ya. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai nakoda di atas kapal, diamanahkan sama perusahaan, diberi amanah atau tanggung jawab lah. Yes. Tanggung jawab, jadi saya ini bawa kapal, kru yang saya bawa 19 orang. Wow. Dan muatannya minyak goreng ya Pak ya. Saya yang ini sekarang lagi diborong orang nih ya, ya lagi dicari orang. Yang lagi viral ya sekarang ya. Okay. Yang lagi naik nih sekarang lagi viral ini. Betul. Wah, itu rutenya kemana aja Pak? Seputaran Pulau Sumatera atau seluruh Indonesia? Ya rutenya apa Pak ya? Rutenya ngacak, kadang kita ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi juga hampir semua ya. Papua aja yang kita nggak masuk Pak. Oke, oh berarti Bapak ini sebagai nahkoda yang mengemudi kapal itu ya? Ya betul, mengemudikan kapal atau yang bertanggung jawab penuh di atas kapal itu Pak. Wah keren, saya nih ketemu orang yang luar biasa ini ya, yang makasih, Pak. Banyak sekali ini ya anak buah kapalnya ya. Oke, nah saya tertarik untuk sharing nih karena tema kita hari ini sharing tentang mentor di komunitas yang sudah berhasil ya. Dan saya tertarik mengundang Pak Darmawi, kenapa? Karena background-nya berbeda daripada teman-teman yang lain. Karena nahkoda kapal ini kan nggak banyak orang ya. Hanya segelintir orang yang punya tanggung jawab besar untuk membawa sebuah kapal dan tanggung jawabnya luar biasa. Nah mungkin bisa di-sharingkan. Berarti kalau nahkoda kapal ini kan lebih banyaknya di perairan daripada di darat, betul nggak Pak? Kalau dalam setahun nih Pak, berapa lama di darat, berapa lama di air? Kira-kira gimana perbandingannya? Kalau perbandingannya ya kita jelas lebih banyak di air Pak ya. Namanya kita kerja di atas air di kapal. Nah, perbandingannya kita banyakkan di air. Ya. Cuman perjalanannya saya kan tergantung tujuan Pak. Kalau saya dari Sumatera, Palembang kemarin, contoh kemarin, saya dari Palembang bawa ke Medan, ke Pelabuhan Belawan, saya makan waktu untuk PP itu saya makan waktu 10 hari Pak, PP. Wow, mantap. Ya, kosong ke sana ke Palembangnya 4 hari, ada muatannya ke Belawannya, ke Medannya 10 hari, 6 hari. Oke. Jadi total PP 10 hari Pak, saya makan waktu. Wah, tentunya pengalaman luar biasa ya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun nih Pak berada di pelayaran ini Pak? Ya, kalau saya bekerja di pelayaran ini Pak ya, di atas kapal ini sekitar 16 tahun atau lebih lah. Mau 17 tahun Pak. Keren banget. Tentunya pengalamannya sudah sangat senior ya kalau di perkapalan atau di pelayaran ini ya. Ya benar, senior benar Pak. Saya udah dipanggil senior lah ya. Mantap. Oke. Nah saya tertarik nih Pak. Kok bisa ya di atas perairan kok bisa connect dan ketemu dengan komunitas Yes? Ini kan menarik banget nih. Ceritanya tuh gimana Pak? Ya betul Pak. Memang begini Pak ya, begini Pak Andi. Jadi saya dulu memang saya saya jiwa bisnis ada. Oke, baik. Memang saya bekerja sebagai karyawan atau pelaut ini saya memang udah cukup lama, tapi jiwa bisnis saya ada Pak. Saya memang dulu pun waktu kuliah, waktu sekolah di Jakarta, saya sambil kuliah sambil jualan dulu, sambil itulah ya.
sambil jualan barang itu kan namanya juga cari-cari Berbisnis ya. pemasukan tambahan ya, Ya. berbisnis lah ya. Betul. Jadi saya udah ditempa di situ. Dulu saya jualan di Monas sana tuh di Jakarta. Ya. Sambil kuliah saya jualan. Jadi memang saya hobi jualan Pak, suka jualan. Oke. Ya, alhamdulillah lumayan juga setiap penjualan apa barang yang saya jual alhamdulillah ya laku juga. Baik. Jadi setelah saya karena saya punya mindset ini ya, jualan ini ya, jiwa bisnis tadi kan. Ya. Saya kan selalu sering buka-buka YouTube, Pak. YouTube. Mencari ilmu ya dari YouTube ya. Cari ilmu ya, benar. Baik. Karena saya kan orangnya pengen Belajar. ilmu saya berubah bertambah lah ataupun wawasan gitu ya. Ya. Saya cari-cari kan di YouTube kan pasti banyak. Sekarang zaman teknologi, zaman informasi sangat mudah ya. Betul. Semua apa yang kita klik di Google, di YouTube pasti keluar ya. Saya pikir gitu, ini pasti ada di sini peluang-peluang bisnis. Sambil berlayar, sambil bekerja, apa ini ya yang bagusnya nih ya, begitu. Ya. Terus saya ketemulah channel Bapak Chandra Putra Negara, channel SB30 itu, Pak. Ketemu, loh, ini keren banget ini channel ini. Soalnya channel itu kan mengedukasi kita berbisnis, gimana cara menjalankan bisnis. Sama kita juga mengelola uang, sedangkan di bisnis ini kan penting sekali tuh, Pak. Betul. Kita bisa memanage bisnis kita, mengelola keuangan di bisnis kita. Ya. Ini kok keren banget ini channelnya nih ya. Saya ikutin channel Pak Chandra. Setelah saya ikutin channel beliau, terus di situ Pak Chandra ada menginformasikan ya teman-teman saya juga banyak udah sukses yang saya didik, begitu. Teman-teman atau murid saya kata Pak Chandra yang sudah sukses bahkan udah berangkat umroh, yang ke Yerusalem. Oh, ini kok keren banget ini bisnis Pak Chandra apa ini? Karena jiwa dagang, jiwa bisnis tadi, jiwa pebisnis. Wah, ini keren ini. Coba saya cari murid-muridnya yang direkomendasi tadi. Saya cari-cari di YouTube nggak ketemu, Pak. Di YouTube nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi saya cari di Facebook. Terakhir saya cari di Facebook. Saya cari-cari, ketemulah Pak Andre Kurniawan. Ketemu Pak Andre Kurniawan, langsung saya kontak beliau. Pak, saya ini saya perkenalkan diri, saya ini Darmawan Sidari dari ini saya bilang. Saya tertarik Pak, saya ingin jadi murid Pak Chandra gitu. Soalnya saya udah ngikutin channel beliau. Channel ini bagus banget, channel ini mulia banget, mau membantu orang banyak gitu. Nah, jadi saya langsung connect Pak Andre-nya, langsung saya kontak kan, saya WA, dia kan di WA itu di link bio-nya kan ada nomor HP-nya kan, kontaknya WA-nya kan. Saya WA beliau, saya sampaikan langsung, Pak, saya mau join, saya mau ingin jadi murid Pak Chandra, gimana caranya begitu, Pak. Berarti pertemuannya secara online karena Bapak sendiri yang berinisiatif untuk mencari peluang gitu ya. Dan ternyata di online peluang sangat banyak sekali. Singkat cerita akhirnya Bapak bergabung. Nah, lanjut Pak. Nah, saya tertariknya gini, Bapak ini kan di atas laut, hampir banyaknya di atas laut daripada di darat. Yang katanya sih ya, mungkin bisa di cross check ya, mungkin bisa dimasukkan. Kira-kira di atas laut kan juga sinyal agak sulit ya Pak ya? Betul kan? Betul Pak, betul. Gimana caranya nih mengembangkan bisnis? Ya saya bilang pastinya secara online ya, secara teknologi online. Betul. Tapi kenapa kok di komunitas ini tetap bisa berhasil ya? Tetap bisa mencapai target-target yang Bapak sudah tetapkan. Nah, mungkin tantangan-tantangannya Bapak bisa cerita ini supaya bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman, mungkin sinyalnya susah atau di daerah yang mungkin cukup daerah atau yang pekerjaannya sibuk. Nah, apa nih tantangan yang Bapak lalui selama ini? Begini Pak, ya benar. Jadi memang di atas kapal itu jelas ya. Namanya kita di laut, tantangannya jelas sinyal ya Pak ya. Karena saya tuh di laut itu kalau saya udah jauh dari pulau atau daratan itu otomatis sinyal saya hilang Pak. Jaringannya pasti hilang. Cuman kan saya berpikir begini Pak. Nah, ini kan sinyal ini kan nggak seterusnya hilang. Saya nanti kan soalnya kan saya juga yang bawa kapal, saya juga yang bikin treknya, rutenya, jalurnya kan saya yang buat juga. Jadi saya agak-agak ke tepi aja, agak ke daratan, di pulau, Pulau Sumatera itu kan panjang tuh Pak. Pulau Sumatera, saya nyisir pulau gitu supaya saya bisa dapat sinyal juga. Yang penting ya alur pelayaran saya aman ya. Saya sebagai nakoda, saya bawa kapal itu supaya selamat, aman, efisien ya itu tujuannya itu. Harus itu supaya perusahaan nggak rugi.
Oke. Tapi tetap saya cari amannya Pak ya, aman yang aman dilalui kapal ya. Oke. Terus saya Berarti kadang nggak ada kalau alasan ya Pak ya? ya Ada selalu tidak ada cara ya? benar Pak, saya itu caranya, tantangannya itu benar Pak Andi bilang memang ya kalau namanya di berlayar ini kayaknya kalau untuk bisnis susah lah kalau orang yang nggak ngerti ya nggak bisa jalani bisnis sambil berlayar karena Ya. sinyal yang nggak ada, terus kita di darat jarang. Ya. Cuman saya kan nggak mau menyerah Pak ya. Saya memang harus saya harus bisa juga jadi pebisnis juga sama murid Pak Chandra. Cuman soalnya saya punya tekad, saya ingin jadi murid Pak Chandra seperti murid yang udah sukses gitu. Ya. Itu apa saya Pak? Impian saya lah. Oke, Atau baik. cita-cita saya, karena saya juga bekerja di kapal ini Pak. Saya kan udah terlalu lama ya. Saya sudah gimana ya, saya pingin suasana baru, pingin juga bisa berkumpul keluarga, pingin juga sering ketemu sama anak istri, karena jelas ya Pak ya, mungkin Pak Handi juga sama teman-teman yang di luar sana udah tahu lah kerja di kapal itu gimana. Betul. Pasti jauh dari keluarga. Dari keluarga ya. Ya benar Pak. Wah, dari cerita singkatnya Pak Darmawi ini saya juga belajar banyak ya, bahwa nggak ada alasan kalau kita mau maju, meskipun tantangannya besar, tetapi selalu ada celah untuk kita cari solusi, betul nggak Pak? Betul, ya? Betul Pak. Mungkin mindset ini yang diajarkan oleh mentor kita semua, Bapak Chandra Putra Negara ya. Sesulit kondisi apapun kita, pasti ada solusi yang bisa kita lakukan. Nah mungkin boleh sharingkan nih Pak ya, pendapatan Bapak, bukan pendapatannya ya, tapi pencapaian apa nih yang Bapak bisa dapatkan bersama Komtasias? Mungkin nggak soal materi aja, mungkin ada yang lain Pak. Boleh di-sharingkan Pak. Ya jujur Pak ya, jelas Pak. Setelah saya mengikuti channel Pak Chandra, saya terasa banget Pak di pengembangan diri saya jelas berubah. Saya udah mindset saya yang tadinya saya selalu kadang berpikir negatif, pikir positif ya, melihat orang juga saya tidak selalu melihat dari sudut pandang saya. Saya selalu melihat dua sisi ya, sudut pandang seseorang sama sudut pandang saya. Jadi sama terus lagi saya lagi punya ini ya edukasi finansial Pak yang saya dapatkan dari channel Pak Chandra. Nah, terus tadi itu saya harus berani bermimpi besar juga, saya dapat juga. Dulunya saya nggak pernah Pak mau berani bermimpi besar itu. Mau jadi pengusaha sukses, jadi pebisnis sukses itu saya nggak sampai pikiran saya dulu ke situ Pak. Jadi nggak ada role model ya, nggak ada contoh nyatanya ya. Iya benar sekali Pak. Oke, baik Pak Darmawi, ini kayaknya sharing kita sudah semakin mendalam ya. Tentunya teman-teman yang nonton ini juga semakin kepingin tahu nih ya, kok bisa ya seorang nahkoda kapal juga sukses berbisnis meskipun melalui online ya. Dan tentunya teman-teman pasti ada yang tertarik ingin sharing lebih lanjut ya. Cuman karena masalah waktu tentunya kita nggak akan bisa bahas ini dengan panjang lebar ya. Bagi teman-teman yang ingin sharing lanjut bersama Pak Darmawi, langsung aja ya klik link di deskripsi video ini supaya teman-teman bisa langsung terkonek dengan Pak Darmawi secara langsung. Nah, sebagai penutup nih Pak Darmawi ya, ada enggak kiat-kiat suksesnya Pak Darmawi untuk teman-teman yang hari ini mungkin punya background yang kurang lebih sama atau yang sibuk banget ya? Apa nih kiat-kiat suksesnya untuk mereka? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kiat saya Pak ya, kiat sukses menurut saya ya. Yang penting kita harus berani bermimpi dulu ya, berani bermimpi. Mimpi besar nggak apa-apa. Nah, karena kalau kita berani bermimpi, otomatis semangat kita kayak dipompa gitu Pak ya. Semangat kita membara. Karena kita itu kalau udah punya impian pasti kita semangatnya menggebu-gebu Pak. Cuman kalau kita nggak berani bermimpi ya begitu-begitu aja. Ya nggak bakalan ada perubahan kita Pak dalam hidup kita. Ya itu yang pertama Pak ya, berani bermimpi. Nah, terus yang kedua, kita harus berani menerima hal-hal yang baru Pak. Ini yang banyak teman-teman saya kalau di laut itu, di kapal itu Pak, dia tidak mau berani menerima hal-hal baru atau mau belajar hal-hal yang baru. Nah, ini yang penting ini. Karena mereka kalau udah dapat gaji sekian juta udah banyak, mereka udah cukup puas di situ. Nggak mau belajar hal-hal baru. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ini ya kita harus action terus kita berjuang cita-cita dan impian kita tadi. Berjuang kita selalu ya supaya tercapai cita-cita dan impian kita itu Pak. Ya, itu yang tiga itu Pak. Oke.
Siap, terima kasih Pak Darmawi ya atas sharing singkatnya ya. Tentunya ini akan memotivasi, memberikan inspirasi bagi teman-teman yang nonton video kali ini. Ya, harapan saya next time ya, meskipun kita bisa sharing secara virtual hari ini, saya secara pribadi belum pernah ketemu langsung bersama Pak Darmawi, tetapi teknologi membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang bersama Pak ya. Oke, terima kasih Pak Darmawi. Ya, sukses selalu Pak Andi. Darmawi ya. Kita tutup dengan salam kita ya. Salam hebat. Salam hebat luar biasa. Terima kasih Pak Darmawi. Terima kasih Pak Andi.